saya akan membawakan beberapa materi terkait dengan penyakit pada bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin ya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah lichen planus. Oke, jadi untuk sasaran pembelajaran intinya kalian akan mengetahui atau nanti akan menjelaskan bagaimana definisi ya, faktor resiko, etiologi, gambaran klinis ya, kemudian langkah-langkah diagnostik ya, lalu penata laksanaannya seperti apa, apakah dibutuhkan edukasi dan bagaimana prognosisnya. Jadi kita akan membahas ada beberapa penyakit yang butuh definisi, kemudian gejala klinisnya, diagnosis, penata laksanaan, dan juga komplikasi. Oke, jadi pertama lichen planus ya. Lichen planus itu adalah suatu penyakit pada kulit, jadi bisa terjadi pada kulit ataupun pada mukosa ya, mukosa membran yang dapat memberikan gambaran lichens ya, artinya memberikan selain adanya perubahan warna, juga memberikan permukaan kulit pada lesi yang lebih tebal ya. Jadi kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan, ini berupa perubahan warna disertai dengan adanya penebalan ya. Nah, kan biasanya sebenarnya untuk patogenesisnya tidak diketahui secara pasti ya. Biasanya terkait dengan proses autoimun ya. Jadi ini merupakan lesi yang lichenoid ya, atau lesi yang mengalami lichenifikasi. Nah, lichen planus ini biasanya karena dia melalui proses autoimun, dia juga diperantari oleh respon imun sel mediated ya. Jadi biasanya karena adanya proses daya tahan tubuh ya yang kurang baik ya, sehingga yang muncul pada kulit yang seperti tadi, kemudian pada mukosa ini seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan, itu seperti biasanya berupa kolitis ulceratif ya, lichen sklerosis ya, atau myasthenia gravis. Jadi biasanya pada penyakit-penyakit yang menyerang antibodi ya. Jadi penyakit-penyakit yang seperti myasthenia gravis biasanya kita temukan seperti ini, adanya lichen planus. Bisa juga pada pasien-pasien yang mengalami infeksi virus ya, seperti hepatitis C ya, atau dia sudah kronis hepatitisnya ya, atau sudah kena sirosis hepatis ya, biasanya disertai dengan gangguan adanya lichen planus ya. Kemudian secara epidemiologi biasanya ada juga keterkaitannya dengan penggunaan obat-obatan ya, seperti antibiotik ya, obat-obatan yang mengandung ada kandungan goldnya ya, arsenik ya, kemudian penggunaan obat seperti kloroquine ya, obat-obat malaria, kemudian diuretik ya, kemudian dia sudah memiliki riwayat penyakit hepatitis C, kemudian untuk secara gendernya lebih sering pada wanita ya, kemudian biasanya ditemukan pada usia sekitar 30 sampai 60 tahun ya. Nah, perlangsungannya pasti kronik. Jadi lichen planus ini tidak pernah dia bersifat akut ya. Jadi dia kronik, hampir rata-rata semua kronik. Walaupun awalnya dia pasti ada proses akutnya ya. Jadi biasanya 1-2 minggu setelah adanya gangguan imunitas baru muncul dia sebagai gejala klinis yang dinamakan subakut ya, menuju ke kronik. Nah, biasanya dia dia bisa menghilang atau dia bisa menyembuh ya, sembuh sekitar 18 bulan, tetapi dia bisa timbul kembali ya seiring dengan waktu. Kemudian dia
eh, kalau dia tercetus karena pengaruh pengobatan, penggunaan obat-obatan yang sudah saya sebutkan tadi, maka lesinya bisa sembuh apabila pengobatan tersebut dihentikan. Jadi penggunaan antibiotik atau diuretik ya, atau obat anti malaria yang sudah lama digunakan, muncul lichen planus, dia bisa membaik apabila obat-obatan tersebut di-stop atau tidak digunakan lagi. Nah, kita masuk ke gejala klinis ya. Jadi sebenarnya untuk lichen planus di sini ya, biasanya dia ada tiga tipe lesi. Jadi ada lesi pada mulut ya, ada lesi pada kulit, dan juga ada manifestasi lainnya. Nah, biasanya untuk pasien-pasien dengan lichen planus, biasanya dia mulai pada area fleksural timbul lesinya, ya. Jadi pada area fleksural ya, pada tungkai yang fleksural, kemudian dia bisa bergeneralisata atau menyebar ya. Biasanya setelah beberapa minggu ya, hingga 2 sampai 16 minggu. Gejalanya ini disertai dengan gatal ya. Biasanya tergantung ya lesinya berada di mana dan tipe lesinya. Kalau pada kulit biasanya dia gatal. Tapi kalau pada mukosa ya, apakah pada rongga mulut ya, itu biasanya dia asimptomatik ya. Kemudian yang lebih menonjol adalah rasa perih, nyeri ya, rasa seperti terbakar ya. Nah, kalau pada kulit biasanya dia akan timbul kurang lebih sekitar 6 bulan hingga 18 bulan ya. Biasanya juga kalau sudah lebih ke arah tahunan atau sudah lama sekali, biasanya dia sudah memberikan gambaran yang hipertropik lesinya ya. Jadi sudah ada lesi pada kulit yang hipertropik, luas, kemudian disertai juga dengan adanya lesi pada mukosa. Itu kalau dia sudah dalam bentuk yang kronik. Nah, sementara untuk yang area pada oral atau pada area mukosa ya, pada mulut, ya kembali lagi, rasanya nyeri biasanya. Orang seperti sariawan, dia rasakan seperti sariawan, perih, nyeri ya. Kemudian biasanya dia berada di sisi lidah, di pinggir lidah dia. Kemudian biasanya di bagian dalam dari mukosa mulut ya. Kemudian terlihatnya seperti bercak yang berwarna biru keputihan. Ya, itu yang membedakan dengan sariawan. Kalau sariawan itu dia berupa seperti ada erosi merah, kemudian disertai dengan spot-spot putih. Kalau pada lichen planus dia biru keputihan. Kemudian biasanya ada gambaran lesi network ya. Kemudian dia kalau tidak diatasi dia mudah membesar dan menyebar. Nah, karena terkadang kalau prosesnya sudah lama, dia biasa berupa ulkus. Dia sudah menyerupai ulkus ya, jadi sudah menyerupai perlukaan, di mana di situ biasa pasien merasakan ketidaknyamanan karena nyeri sekali. Ya, jadi ini bisa dilihat ya. Jadi gambarannya ada Wickham striae ya. Ini pada kulit ya. Kemudian ini pada mukosa, gambarannya retikular ya. Di sini bisa dilihat di pinggir lidah. Oke. Jadi biasanya dia bentuknya retikular ya. Kalau pada oral lichen planus. Kemudian kalian wajib tahu ya, di sini gambaran khasnya pada oral lichen planus adanya net-like appearance. Ingat ya, net-like appearance dari lesi tadi, ya, lesi white lines. Jadi ini ya, ini net-like appearance ya. Kemudian ada juga gambaran Wickham striae ya. Itu bisa pada mukosa, bisa juga terdapat pada kulit.
ya. Jadi inilah gambaran khas dari lichen planus. Jadi kalau nanti ada soal skenarionya, pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya gambaran Wickham-Stria atau didapatkan adanya gambaran net-like appearance ya. Nah itu kira-kira dia mengarahnya kemana ya. Kemudian ini biasanya kalau dia sudah ulcer atau dia sudah erosi, sudah ada perlukaan, itu biasanya bentuk kedua. Jadi kalau tidak diatasi dengan baik, dia sudah menjadi ulcer, ya. Jadi biasanya ada area yang irregular, ya, berwarna kemerahan, disertai dengan ulcerasi dan erosi, ya. Lalu biasanya juga hampir rata-rata 25% lah orang yang mengalami lichen planus itu mengalami adanya ulcerasif ya. Kemudian dia bisa juga dalam bentuk papular ya. Jadi bisa dalam bentuk bintik-bintik putih ya, papul-papul putih. Bisa juga dia dalam bentuk yang plak ya. Jadi seperti white patch ya, patch keputihan ya. Biasanya menyerupai leukoplakia ya. Ada juga gambarannya dia atropik ya. Atropik biasanya pada oral lichen planus ya. Biasanya dia disertai dengan adanya gingivitis ya. Jadi adanya gejala gingivitis, dia juga memberikan gambaran atropik di area situ. Selain itu, bisa juga gambarannya seperti bulah ya. Jadi bulos, gambarannya menyerupai vesikel ya. Vesikel di sekitar permukaan dari mukosa tersebut. Jadi ini beberapa gambaran-gambaran yang bisa kalian temukan pada lichen planus. Jadi tidak hanya erosi ya, tidak hanya plak, bercak putih atau patch ya, tetapi bisa juga ada retikular, gambarannya seperti retikular ya, Wickham-Striae maupun bulah. Nah, inilah oral lichen planus ya. Jadi ini bisa dilihat dia gambarannya retikular ya. Ada apa? Ada net-like appearance di sini ya. Kemudian ini juga ya. Kemudian ini dia bentuk patch ya. Nah, ini juga dia sudah hampir erosif ya. Ada erosi. Oke. Ini gambaran Wickham-Striae. Nah, kalau untuk lesi pada kulit ya, seperti yang saya sampaikan, dia khas dengan lichenoid ya. Jadi penebalan di situ. Biasanya dia area fleksural ya, tetapi dia lebih banyak pada kaki ya, torso dan area-area genitalis ya. Kemudian dia gatal biasanya. Simetris ya. Kemudian biasanya timbul pada area-area yang sering mengalami gesekan atau perlukaan ya. Jadi biasanya kembali lagi gambarannya tetap ada Wickham-Striae pada kulit ya. Terkadang dia gambarannya mengkilat permukaannya, bisa juga bersisik ya. Kemudian warnanya itu bisa merah keunguan ya, bisa lebih gelap dibanding warna kulit sekitarnya ya. Kalau pada mulut yang tadi berwarna putih keabu-abuan ya. Bisa juga terdapat bentuk bulah, lepuhan ataupun ulkus ya pada kulit. Nah, ini gambarannya. Jadi ada gambarannya berupa Wickham-Stria ya. Kemudian dia bisa berupa vesicle ya atau blister, di sini lepuhan. Oke. Gambarannya seperti ini ya. Lichen planus pada kulit. Dia lebih pada area tungkai. Oke. Nah, kalau gejala lainnya kita bisa dapatkan adanya
keluhan seperti mulutnya selalu kering, ya, ada kerontokan rambut, ya, kemudian pada mulutnya sering ada aroma-aroma metalik, ya, kemudian adanya juga gangguan pada kuku, ya, jadi kukunya seperti ini, dia hampir seperti kuku yang rapuh, ya, oke. Nah, biasanya selain apa ada juga beberapa variasi lainnya yang bisa kita kategorikan sebagai lichen planus, ya, seperti hipertropik lichen planus, ya, atropik lichen planus, erosif lichen planus, ya, folikular lichen planus atau lichen planopilaris, anular lichen planus, linear lichen planus, vesicular dan bulos lichen planus, actinic lichen planus, lichen planus pigmentosus, dan lichen planus pemphigoid. Jadi ini beberapa gambaran-gambaran variasi pada lichen planus tergantung lesinya, gambaran lesinya ya, secara klinis. Jadi ini yang bisa kalian lihat. Jadi ini variasi lainnya, ya. Jadi bisa kalian lihat ya, ada hipertropik lichen planus ya, atropik lichen planus, ada erosif ya, folikular lichen planus, actinic lichen planus ya. Kemudian ada pemphigoid lichen planus. Jadi gambarannya hampir sama dengan semua jenis-jenis lesi kulit ya atau kasus-kasus kulit lainnya. Ya, ada annular lichen planus ya, hampir sama. Oke. Nah, biasanya kalau lichen planus itu kalau pada wanita karena kita tidak mengetahui penyebabnya apa, biasa selalu kita terkadang kita kategorikan dia sebagai 9P ya. Jadi karakteristik pada lichen planus rata-rata kita bisa temukan seperti papulosquamous disorder ya. Jadi ada papul ya yang bersquamosa. Kemudian dia gatal pleuritik ya. Bentuknya poliangular ya. Kemudian biasanya plain top. Dia permukaannya itu menonjol tetapi masih rata. Kemudian dia berwarna pigmented, terkadang ada unsur warna keunguan, disertai dengan papul dan plak, ya. Terdapat juga Peterygium unguium, ya, pada kuku yang tadi, dan juga penile annular lesion, ya. Jadi ini biasa dihaskan karakteristik pada lichen planus adalah 9P, ya. Oke. Nah, untuk diagnosis, kembali lagi kita bisa menggunakan pemeriksaan direct immunofluorescensi, ya, di mana di situ kita bisa lihat adanya deposit globular pada IgM, ya, kemudian adanya keratinosit apoptotik, ya, kemudian tidak ada pemeriksaan lain yang sebenarnya dibutuhkan, ya. Kemudian bisa juga kita melakukan pemeriksaan mikroskop, ya. Kemudian untuk histopatologik di sini yang kurang lebihnya bisa menentukan diagnostik pada lichen planus ya. Jadi gambarannya itu bisa berupa hiperkeratotik epidermis dengan akantosis yang irregular ya, disertai dengan adanya penebalan yang vokal pada layer granular ya, pada lapisan granular. Kemudian adanya keratinosit degeneratif ya, yaitu sifat badis. Ingat ya, jadi kalau nanti pada skenario dikatakan pada pemeriksaan histopatologi ditemukan adanya sifat badis, ingat itu adalah lichen planus ya. Kemudian adanya deposit linear atau shaggy ya pada fibrin maupun fibrinogen. Kemudian ada juga namanya band-like infiltrat ya. Jadi band-like infiltrat dari limfosit ya dan juga adanya sel-sel histiositik ya dengan adanya sel Langerhans.
Jadi ini adalah gambaran khas pada pemeriksaan histopatologi lichen planus ya. Jadi di sini bisa dilihat sendiri adanya hipergranulosis ya. Hipergranulosis pada lapisan epidermis ya. Kemudian adanya apoptosis atau keratinosit yang mengalami apoptosis atau sifat badis ini. Ini ya, sifat badis ini nih. Ya. Jadi keratinositnya mengalami kematian, mati keratinositnya. Ya. Ini pada basal, ini membran basal ya. Membran basal membran zone. Oke, kemudian di sini ada infiltrat limfosit ya. Di sini dia naik ke atas, dia naik ke lapisan epidermis. Jadi sudah jelas ya, kurang lebih ini adalah gambaran histopatologi pada lichen planus. Nah, untuk terapinya di sini sebenarnya dia merupakan penyakit yang bisa sembuh sendiri ya. Biasanya sekitar 8 hingga 12 bulan. Tetapi terkadang 8 sampai 12 bulan pasien tidak bisa sabar ya, tidak mungkin sabar pasien apalagi pada oral lichen planus itu nyeri sekali ya, atau pada kulit dia gatal sekali ya. Kemudian biasanya kalau pada kasus-kasus yang ringan kita masih memberikan steroid topikal ya. Steroid topikal yang kategorinya masih ringan ya, ringan ke sedang. Kemudian untuk yang berat, kasus berat apakah dia sudah masuk ke area kepala, kuku maupun area membran mukosa, maka biasanya kita sudah memberikan terapi yang intensif ya. Jadi biasanya intinya adalah kita harus mengurangi gejala ya dan juga menghilangkan mempercepat penyembuhannya ya. Jadi kalau misalkan ringan biasanya kita tidak membutuhkan beberapa penanganan khusus ya. Kecuali kalau dia sudah dalam kategori yang berat. Nah, sehingga kalau dia sudah masuk dalam kategori yang berat, kita bisa memberikan dia pertama antihistamin ya untuk mengatasi pruritusnya. Kemudian kita bisa memberikan dia siklosporin kalau dia dalam kasus yang berat ya. Bisa juga kita berikan dia lidocaine mouthwash ya. Jadi itu untuk meredakan nyerinya walaupun hanya bersifat dia simptomatik ya. Biasanya pada area-area mukosa yang sudah mengalami erosi atau ulkus ya. Kemudian bisa juga kita berikan topikal kortikosteroid ya ataupun oral kortikosteroid apabila sudah terjadi inflamasi area situ ya. Bisa juga langsung berikan vitamin A ya. Jadi bisa area-area tertentu ya kita bisa berikan retinoic acid topikal ya atau acitretin ya. Kemudian bisa juga kita memberikan dia dressing ya, dressing apabila dia sudah mengalami erosi ya, sudah ada perlukaan yang basah dan juga kita bisa lakukan terapi ultraviolet. Nah, untuk farmakologik terapinya kembali lagi seperti tadi, jadi pada lichen planus yang pada kulit atau cutaneous bisa kita berikan dia topical steroid yang kelas pertama atau kedua ya. Bisa juga kita kombinasi dengan steroid sistemik ataupun metronidazole, acitretin ya. Kemudian apabila tidak ada perkembangan, kita bisa memberikan dia mycophenolate mofetil ya. Kemudian pada oral mukosa bisa juga diberikan kembali lagi steroid topikal ya, calcineurin inhibitor topikal ya, retinoid oral maupun topikal ya. Jadi ini adalah beberapa modalitas terapi baik pada lichen planus cutaneous maupun lichen planus pada mukosa. Nah, kalau dia sudah luas lichen planusnya, maka kita pertimbangkan untuk pemberian terapi UV ya. Jadi kita bisa berikan narrowband UVB terapi atau broadband. Ya, bisa juga dengan PUVA, Soralen with UVA terapi.
biasa kita kombinasikan dengan ointment topikal ya. Jadi kombinasi ointment topikal psoralen dengan adanya terapi UVA ya. Itu apabila lichen planusnya sudah meluas. Untuk komplikasinya biasanya kalau dia sudah dalam waktu tahunan ya, sudah lama itu bisa menyebabkan terjadinya kanker pada area mukosa mulut ya. Kalau pada lichen planus yang kutaneus biasanya tidak sampai ke kanker kulit ya, tetapi dia bisa berupa atropi, gambarannya atropi ataupun scar. Jadi bisa lesinya hipertropik ya, seperti keloid ya. Kemudian kecuali kalau dia sudah berupa ulceratif ya, lesi yang ulceratif ya, apalagi pada mulut, kembali lagi bisa dia masuk dalam kategori kanker ya atau malignansi ya. Kemudian pada lesi-lesi di area vulvar ya, genitalia bisa dia akan mengalami squamous cell carcinoma. Nah, kita pindah ke pityriasis lichenoides ya. Nah, pada di Fitzpatrick untuk pityriasis lichenoides ini dia terdiri dari dua. Jadi ada namanya pleva dan PLC. Ya, nanti kita lihat sendiri. Ya, ini untuk at glance-nya saja pada Fitzpatrick, nanti kalian bisa baca. Jadi untuk patofisiologi dari pityriasis lichenoides ini sebenarnya juga masih tidak diketahui dengan pasti ya, tetapi untuk bentuknya, untuk diagnostiknya, untuk prosesnya itu dia kembali lagi dia dalam proses patogenesis secara imunologi ya. Jadi dia melibatkan adanya sel CD4 ya, CD8 pada pleva maupun juga CD4 dan CD8 pada PLC ya. Nah, kalau pada pleva itu biasanya dia dalam bentuk papul ya, papul, kemudian dia akan berkembang menjadi krusta, vesikel ya, pustul maupun ulkus. Tetapi kalau pada PLC dia bertahan pada papul ya, biasanya bertahan selama beberapa bulan, kemudian dia berkembang menjadi squama atau sisik ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau sebenarnya secara epidemiologi juga tidak ada tidak ada batasan untuk ras maupun gender ya, bisa hampir bisa terjadi pada semua ras maupun ethnic group ya. Kemudian dia untuk usia dia lebih sering terkena pada anak-anak ya ataupun remaja dewasa. Biasanya dia lebih cenderung terjadi pada laki-laki ya dibanding pada wanita. Nah, jadi pityriasis lichenoides ini yang tadi dibagi menjadi dua, ada namanya pityriasis lichenoides chronica atau PLC, ada juga pityriasis lichenoides et varioliformis acuta atau pleva, atau biasanya kita sebut sebagai Muska-Habermann disease ya. Jadi kedua bentuk ini dia masuk juga dalam kategori parapsoriasis ya, dan juga parapsoriasis and plaque. Nah, untuk pleva di sini dia onsetnya lumayan lama, kemudian dia dalam bentuk makula yang eritem dulu, kemudian dia menjadi papul, bisa menjadi lesi yang nekrotik dan juga adanya vesikel-vesikel. Jadi dia bisa adanya krusta, ada nekrosis, bahkan ada hemoragik ya. Nah, etiologinya juga belum diketahui dengan pasti ya. Jadi dia bisa berhubungan dengan beberapa jenis infeksi, terutama infeksi virus ya. Jadi bisa berhubungan dengan
infeksi Toxoplasma gondii, ya, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, ya, Varicella zoster virus, parvovirus B19, human herpes virus 8, dan HIV, ya. Untuk diagnostiknya sebenarnya tidak ada pemeriksaan yang khusus, ya. Biasanya pada pemeriksaan darah laboratorium kita dapatkan adanya leukositosis, ya. Kemudian ada juga kita dapatkan adanya penurunan sel CD4, ya, maupun CD8. Nah, untuk manifestasi klinisnya di sini kalian bisa lihat, ya. Jadi kita lihat dulu yang sebelah kanan. Ini adalah pityriasis lichenoides yang kronik atau PLC, ya. Jadi kalau kalian lihat gambarannya, dia mirip mirip biang keringat, ya. Kalau pada badan orang lihatnya kayak biang keringat begitu. Jadi ini yang sudah pityriasis lichenoides yang kronik. Jadi bentuknya ini polimorfik, ya. Jadi dia bervariasi, ada yang ukurannya lebih besar, ya, ada yang kecil, ya. Kemudian dia tersebar. Jadi ukurannya bervariasi, ya. Jadi di sini dilihat, kalian bisa lihat sendiri untuk efloresensinya ada papul eritem, ya, papul eritem hingga ke lesi yang scaling atau bersisik berwarna coklat tua, ya. Jadi ada yang berwarna coklat kemerahan hingga ke coklat tua, ya. Kemudian ada juga papulnya yang flat, dia papul tetapi dia flat, ya. Dia tidak menonjol. Dan juga dia ada yang berupa makula, ya. Ada berupa makula. Jadi dia polimorfik, ya, untuk pityriasis lichenoides yang kronik. Nah, kalau yang pleva, ya, di sini, jadi kalian bisa lihat. Jadi kembali lagi, saya ulang. Jadi lesinya asimptomatik, ya. Kemudian dia bisa gatal, bisa juga nyeri atau perih, ya. Apalagi pada kasus-kasus akut, ya. Jadi biasanya kembali lagi, kalau pityriasis lichenoid kronik, dia pasti ada papul yang bersisik, yang scaly, ya. Dia papul yang bersisik dengan dasar yang erythematous, ya. Kemudian kalau pada yang pleva, dia biasanya papul eritemanya itu sering bersifat recurrent, ya. Jadi dia hilang timbul, itu kalau pleva. Jadi kalau dia pityriasis lichenoides dia biasanya menetap, kalau pleva itu sudah mereda menjadi makula, dia muncul kembali, ya. Sehingga dia istilahnya di sini recurrent crops, ya. Jadi papul eritemnya hilang timbul. Jadi dia kalau sudah muncul, terkadang dia bisa bentuknya jadi krusta, ya. Dia jadi vesikel, dia jadi pustul, bahkan erosi, ya. Jadi pleva di sini dia bervariasi bentuknya, morfologinya maupun ukurannya, ya, efloresensinya bervariasi, dan juga dia bisa regresi dengan dalam waktu berminggu-minggu. Jadi sudah sembuh muncul lagi, ya. Jadi ini adalah karakteristik dari pleva. Nah, ini kalau dia sudah terkadang kalau sudah berat, ya, kalau sudah berat, dia sudah dalam bentuk ulkus, ini, ya, jadi ini varian lainnya, dia dalam bentuk ulkus, dia bisa disebut sebagai pityriasis lichenoides with ulceronecrosis and hypothermia,
atau PLUH, ya, atau bisa juga disebut sebagai febrile ulceronecrotic muka Haberman disease, ya. Jadi ini adalah uh, FUMHD, ya, muka Haberman disease, ya. Jadi biasanya dia papulonodul, ya, papulonodul yang sangat gatal dengan adanya sentral ulcer di tengahnya, ya. Jadi sekitar beberapa sentimeter. Jadi ini khasnya untuk muka Haberman, ya. Jadi ini adalah varian lain dari pityriasis lichenoides, ya, yang sudah disertai dengan ulcerasi, ya, kemudian adanya nekrotik, ya, di sentralnya dengan adanya di tepinya yang eritema atau dia haloeritema, ya, di sekitar tepi dari ulcer sentral ini, ya. Nah, untuk diagnosisnya kembali lagi karena tadi hanya didapatkan adanya leukositosis pada pemeriksaan laboratorium, ya, dan juga adanya peningkatan penurunan CD4, rasio CD4 dan CD8, sehingga khasnya bisa kita temukan pada histopatologi. Jadi pada histopatologi ini kita lihat dulu untuk PLC, ya. Untuk PLC di sini dia selalu ada parakeratosis. Ini gambarannya. Parakeratosis, ya, compact parakeratosis. Kemudian adanya eksositosis limfositik, ya. Jadi limfositnya naik ke atas, ya, mengarah ke lapisan epidermis. Kemudian disertai juga dengan keratinosit yang nekrotik. Sini kurang jelas keratinositnya, ya. Kemudian ada edema dan ada limfositik infiltrat, ya. Jadi limfositiknya, sel limfositnya naik ke atas, dia masuk ke lapisan dermal epidermal, ya. Itu kalau di pityriasis lichenoid. Nah, untuk di sini juga bisa kita temukan gambarannya. Di sini juga ada parakeratosis, ya, pada lapisan atas. Ada spongiosis di sini, lebar-lebar dia punya keratinosit. Kemudian ada mononuklear sel infiltrat, ya, lebih dominan sel infiltrat mononuklearnya, ya. Kemudian dia masuk ke epidermis dan dermis. Jadi ini yang biru tua, infiltratnya naik ke atas, ya. Kemudian ini ada parakeratosis dan juga spongiosis. Nah, kita masuk ke pleva. Nah, untuk pleva dia sangat berbeda dengan gambaran PLC. Jadi namanya dia karena pleva itu dia ada lesi yang ulceratif yang tadi, ya, lesi ulceratif, ada nekrosis juga, sehingga biasanya kita temukan adanya papul yang ulceratif. Papul yang ulceratif, ya, disertai dengan epidermal yang nekrosis, ini yang merah-merah tua, ya. Adanya hemoragik di sini, ya. Kemudian adanya infiltrat limfosit lagi pada perivaskular, dia masuk ke area superficial, ya. Di sini dia naik ke atas. Kemudian pada gambaran B-nya didapatkan juga adanya parakeratosis. Ini, Dek. Dia menebal, parakeratitosis, kemudian biasanya dia ada spongiosis juga karena sudah berbentuk krusta, ya. Kemudian disertai dengan epidermal yang nekrosis. Ini, ya, epidermalnya sudah nekrosis. Kemudian ada juga limfosit yang eksositosis, dia naik ke atas, infiltrat limfositnya. Kurang lebihnya seperti itu perbedaan gambaran histopatologi pada pleva maupun PLC. Nah, kita ke differential diagnosis.
Jadi kalau pada diferensial diagnosis untuk PLEVA maupun PLC, biasanya yang lebih sering tampak menyerupai PLEVA adalah vaskulitis ya. Jadi adanya vaskulitis leukositoklastik ya, gambarannya hampir mirip pada gejala klinisnya. Kemudian pada gigitan serangga ya, di mana di sini dia kategorinya arthropoda ya. Kemudian dia juga dalam bentuk viral exanthem ya, itu adalah PLEVA. Apakah karena virus herpes varicella zoster ataupun herpes simplex. Kalau PLC, gambarannya lebih jelas di sini terlihat pityriasis rosea, mirip sekali memang. Kemudian drug eruption ya, dan juga psoriasis gutata. Jadi ini yang most likely, ini yang mirip gambarannya. Kemudian ini yang consider yang hampir menyerupai walaupun sebenarnya tidak mirip-mirip sekali ya. Jadi bisa kita sepertikan dia folikulitis untuk dedenya, bisa rickettsiosis, erythema multiforme atau dermatitis herpetiformis. Begitu pula pada PLC, bisa dia para psoriasis yang small plaque, kemudian lichen planus ya yang tadi kita bisa DD dengan PLC dan juga cyanotic crosby syndrome ya. Kalau ini biasanya hampir tidak menyerupai, hanya gambaran tertentu saja yang hampir mirip dengan PLEVA atau PLC. Nah, untuk penata laksanaannya, kembali lagi untuk penata laksanaan dari pityriasis lichenoides ini, kita bisa apakah itu PLEVA maupun PLC, kita bisa berikan dia untuk first line-nya adalah topical corticosteroid. Ya, kita bisa berikan dia topical corticosteroid, bisa juga diberikan antibiotik ya. Antibiotiknya yang erythromycin, tetracycline, minocycline boleh. Kemudian kita bisa lakukan fototerapi. Ingat ya, itu adalah first line. Jadi kalau soalnya nanti memperlihatkan dia diagnostiknya PLC atau PLEVA, kemudian yang saya tanyakan apakah first line penata laksanaan pada kasus di atas, ya ini pilihannya. Jangan ambil yang second line. Ya, second line itu tacrolimus, prednison, methotrexate. Jadi tergantung nanti soal saya apakah yang saya tanyakan first line atau second line ya. Jadi dipelajari ya untuk penata laksanaannya, kemudian dipelajari gejala klinisnya pityriasis lichenoides ya, kemudian variannya PLEVA maupun PLC ya. Kemudian komplikasinya kalau untuk PLEVA kalau biasanya lebih ke arah demam ya, biasanya disertai dengan artralgia ya. Terkadang kalau dia sudah masuk ke muka Haberman disease ya, dia sudah disertai dengan demam tinggi, itu komplikasinya ya. Malaise, mialgia, artralgia, adanya gangguan pada gastrointestinal maupun pada pusat saraf ya. Jadi itu saja kalau untuk PLEVA dan muka Haberman. Kalau untuk PLC tidak bisa kita dapatkan komplikasi yang terlalu berat. Biasanya hanya memberikan infeksi sekunder saja pada pityriasis lichenoides ya. Oke, untuk prognosisnya biasanya dia pada kasus seperti PLEVA walaupun dia durasinya cepat ya, tetapi dia bisa hilang timbul ya, dan juga dia bisa penyembuhannya bisa cepat, tetapi kembali lagi tergantung daya tahan tubuh ya, karena kita belum ketahui pasti etiologinya maupun patogenesisnya ya. Dia hanya dihubungkan dengan adanya proses imunologi sehingga penyakit ini bisa beberapa minggu bisa sembuh, bisa juga hingga berbulan-bulan, bahkan hingga tahunan. Ya, oke. Kemudian kita pindah ke granuloma anulare. Untuk granuloma anulare ini, dia merupakan suatu penyakit yang bersifat jinak, ya, jinak, tetapi dia self-limiting disease, ya, dia bisa sembuh sendiri, ya. Ini digambarkan oleh Cockett
Fox pada tahun 1895 ya, dan juga Radcliffe Croker pada tahun 1902. Jadi berdasarkan Fitzpatrick ya, kepustakaan yang saya dapat di sini, dia punya patofisiologi dan penyebab juga tidak diketahui dengan pasti ya. Kemudian dia itu prevalensinya juga tidak diketahui dengan pasti, tetapi dia lebih sering terdapat pada anak-anak maupun remaja dewasa ya. Kemudian area-area yang sering terkena itu biasanya di area ekstremitas ya, area tungkai. Bisa juga generalisata ya, dan juga bisa area-area yang subkutan. Jadi biasanya penyembuhannya itu dia bisa self-limiting disease dalam kurun waktu 2 tahun. Oke, jadi secara epidemiologi tadi dia lebih sering pada anak ya maupun remaja muda. Kemudian dia lebih sering ditemukan pada wanita ya. Kemudian dia jarang terdapat pada infan atau pada bayi ya yang baru lahir. Nah, etiologinya di sini sebenarnya tidak diketahui dengan pasti ya, tetapi dari beberapa cakupan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, didapatkanlah beberapa kemungkinan etiologi. Jadi bisa disebabkan karena infeksi ya, terutama pada infeksi virus seperti HIV ya, Epstein-Barr virus, hepatitis B, hepatitis C ya, imunisasi ya, tetanus ya, kemudian kontak dengan matahari yang cukup lama, obat-obatan, kemudian adanya disorder, gangguan sistemik seperti diabetes, malignansi ya, kemudian penyakit tiroid dan dislipidemia. Jadi kurang lebihnya ini untuk penyebab etiologinya, namun tidak bisa kita ketahui pasti, hanya ini gambarannya ya. Kemudian untuk manifestasi klinis, klinisnya di sini biasanya dia ada riwayat. Jadi kalau pasien yang datang dengan granuloma anular, dia ada riwayat timbul satu atau lebih beberapa bintik-bintik ya, bintik-bintik papul ya, yang dia bisa menyebar meluas ya. Kemudian di tengahnya ada central clearing ya. Kemudian terkadang kita misdiagnos. Jadi biasa kalau pasien datang dengan granuloma anular, dia gambarannya hampir menyerupai tinea corporis ya, ataukah dia sudah diatasi diberikan dengan krim anti jamur, pengobatan anti jamur karena dikira dia masuk dalam infeksi jamur, dia tidak membaik. Nah, itulah biasa pasien-pasien yang kita kategorikan masuk dalam granuloma anular ya. Jadi granuloma anular ini biasanya asimptomatik juga ya. Terkadang dia gatal tetapi gatalnya tidak signifikan ya. Kalau nyeri jarang kita temukan kasusnya. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Ini adalah cutaneous, jadi gambaran pada cutaneousnya ya. Jadi yang bisa kita lihat dia ada beberapa tipe ya. Ada yang localized ya. Jadi ada sekitar 5 tipe yang bisa kalian dapatkan pada gambaran kulit dari granuloma anular. Jadi ada yang localized, dia hanya di jari saja seperti ini, atau dia di punggung tangan saja ya. Jadi gambarannya hampir menyerupai tinea ya, dermatomikosis atau infeksi jamur. Jadi di sini berupa lesi yang anular ya atau arcuata bentuknya, ukurannya. Kemudian dia berwarna terkadang merah, terkadang juga berwarna merah keunguan ya. Kemudian dia biasanya diameternya 1 hingga 5 cm ya. Kemudian dia pada saat kita raba, dia ada peninggian di sini. Ya. Terkadang dia ada disertai dengan papul-papul yang menyatu ya, menyatu berkoalesen ya, ataupun dia tersebar. Ya, jadi dia di tepinya ini
ada papul-papul kecil yang menyatu. Ini adalah yang localized type untuk untuk granuloma anular, ya. Kemudian untuk yang localized type ini juga ada dalam bentuk seperti nodul, ya. Jadi dia bentuknya seperti nodul seperti ini. Pada saat disentuh ini lunak, ya. Ini lunak, biasanya dia pada jari, ya, pada area tungkai, ya. Kemudian dia itu untuk lesinya lebih sering terdapat pada dorsal, bagian dorso dari tangan, kaki, kemudian di mata kaki, ankle, ya. Kemudian dia ada di area pinggang atau panggul biasanya, kemudian biasanya bisa juga di telapak kaki, ya, telapak tangan juga ada. Kemudian dia biasanya disertai dalam bentuk yang selain patch, ya, bisa juga dalam bentuk yang sukutan. Jadi dia lebih dalam. Sehingga kalau sudah dalam bentuk sukutan, gambarannya ini bisa seperti nodul, ya. Nah, yang kedua adalah generalized type, ya. Jadi generalized type ini dia bentuknya seperti papul yang tersebar. Nih, bisa kalian lihat papulnya tersebar luas, ya. Kemudian dia juga bisa dalam bentuk plak, ya, plak yang anular, ya, ataupun dia dalam bentuk patch, ya, bisa juga dalam bentuk patch yang berwarna, ya, berukuran arcuata, kemudian dengan serpiginosa, ya, dengan marginnya yang serpiginosa, kemudian warnanya bisa berwarna merah, bisa pink, ataupun berwarna keunguan, coklat, bahkan kekuningan, ya. Jadi ini yang tipe yang generalisata atau generalized type. Nah, biasanya dia lebih sering ditemukan pada badan, ya. Badan, kemudian bisa juga pada leher dan juga ekstremitas. Pada kepala, wajah, ya, telapak tangan, kaki juga bisa kita temukan generalized type. Oke. Nah, ada juga yang tipe ketiga adalah sukutan. Sukutan biasanya dia yang tadi bisa nodul, ya, nodul yang yang berada di dermis sebelah dalam dan juga sukutan. Bisa juga dia berada di beberapa area seperti di ankle, ya, di kaki bagian bawah, area pretibialis, ya, kemudian area tangan, bisa juga pada kaki, bisa pada kepala, ya, kemudian area mata juga bisa, ya. Itu untuk yang sukutan type, ya. Kemudian yang ada juga yang keempat yaitu tipe perforating, ya. Jadi ini merupakan varian yang jarang kita temukan. Jadi dia sudah disertai dengan adanya nekrosis, ya. Jadi bisa dia terlokalisasi juga bisa, dia pada dorsal tangan, ya, jari-jari, badan hingga ke area ekstremitas. Jadi biasanya gambarannya seperti papul, ya, papul dengan sentral umbilikasi, ya, disertai dengan krusta, kemudian di tengahnya ada cairan, ya, ada cairan. Biasanya dia akan mengering atau dia menyembuh, ya, berkurang meninggalkan skar atropik ataupun skar yang hiperpigmentasi. Ya, jadi ini yang perforating kalian bisa lihat sendiri, ya. Jadi ini yang sudah menjadi scar, ya. Dulunya dia papul yang umbilikasi, sentral umbilicated, kemudian di tengahnya di sini sempat basah, ya, mengeluarkan cairan yang creamy fluid yang kental, ya, cairan serum dari kulit, ya. Kemudian dia mengering, memberikan gambaran seperti ini, gambaran scar. Ada yang kelima, ada patch type.
Patch type itu dia hanya bentuknya berupa makular. Makularnya itu bisa berwarna kemerahan, ya, merah kecoklatan, bahkan bisa berwarna keunguan, ya. Kemudian dia bentuknya arcuata, ya. Oke. Untuk diagnosisnya biasanya kita lakukan pemeriksaan histopatologi. Ya, jadi pada histopatologi bisa kalian lihat sendiri, ya. Di sini ada perforating granuloma anulare, ya. Sini, ya. Ini, ya, gambarannya. Kemudian ini yang subcutaneous, yang tadi yang localized, ya. Ini yang subcutaneous. Ini gambarannya, dia berada di subkutan. Oke. Kemudian ini yang ada gambaran palisade, ya, gambaran palisading granulomatous inflammation. Jadi ada inflamasi yang palisading, ya, inflamasi granuloma yang bentuknya palisade, ya, dia dikelilingi oleh sel-sel kolagen pada bagian dermis. Untuk diferensial diagnosisnya, untuk yang annular type, ya, untuk yang annular type atau yang tadi dia termasuk localized type, kita bisa DD dia dengan tinea corporis, ya. Jadi gambarannya hampir menyerupai infeksi jamur, tinea corporis, kemudian annular lichen planus yang tadi, ya. Kemudian dia juga bisa seperti erythema chronicum migrans, ya, actinic granuloma, dan juga dia bisa seperti subakut cutaneous lupus erythematosus, ya. Lalu untuk yang generalized type, dia hampir menyerupai lichen planus. Mirip sekali tadi, ya, lichen planus. Kemudian lichen nitidus dan juga molluscum contagiosum. Itu yang generalized type. Nah, kalau yang subkutan, dia mirip dengan erythema nodosum. Kemudian bisa juga kista dermoid dan juga nodul rheumatoid. Nah, untuk yang perforating type, dia bisa menyerupai molluscum contagiosum, ya, bisa seperti insect bite, pityriasis lichenoid, kemudian maksudnya ini pityriasis lichenoid tipe lain, ya. Kemudian dia juga bisa sebagai granuloma, ya, ataupun dia bisa sebagai tuberkulit papulonecrotic. Kalau yang patch type bisa dia menyerupai morphea, ya, erythema annulare centrifugum dan parap psoriasis. Jadi tolong ini dipelajari yang considernya saja, tidak usah yang rule out, ya. Kalau yang consider itu yang betul-betul hampir menyerupai gambarannya, ya. Kalau rule out dia terkadang ada gambaran yang menyerupai lichen pityriasis lichenoid, granuloma annular maksud saya, ya. Jadi ini adalah yang harus kalian pelajari karena ini nanti yang akan saya jadikan soal. Kalau saya sudah masukkan skenario tentang granuloma anular, kemudian apakah DD, diferensial diagnos, ya, tergantung dia tipenya apa. Apakah dia tipe localized, ya, subkutan kah, perforating kah, patch, ya, atau generalized, ya. Oke, untuk penata laksanaannya di sini kita berpatokan pada beberapa option. Jadi untuk granuloma anular di sini biasanya kalau dia masih dalam bentuk terlocalized, ya, tipe yang localized itu biasanya dia ada resolusi spontan. Jadi ada penyembuhan spontan karena tadi dia di self-limiting disease. Walaupun kita kurang lebih menunggu sekitar 2 tahunan, dia bisa sembuh sendiri tanpa kita apa-apakan. Kemudian bisa juga kita berikan kortikosteroid yang topikal, ya. Apakah dengan oklusi atau tanpa oklusi, ataukah kita bisa suntikan triamcinolon intralesi. Ya. Nah, itu adalah beberapa
option yang kita bisa lakukan pada kasus granuloma anular. Nah, kalau yang topikal, kalau dia eh, apa pasiennya kita lihat lesinya luas ya, kemudian ada beberapa dia tidak nyaman ya, maka kita bisa memberikan beberapa option penanganan. Jadi ada yang topikal, tacrolimus 0,1% ointment, pimecrolimus, inquimod 5%. Ada kita bisa berikan intralesi ya, kemudian bisa kita berikan sistemik, pengobatan retinoid kah, antibiotik kah, antimalaria kah, ya, kortikosteroid ya. Kemudian kita bisa berikan agen-agen biologis seperti etanercept, infliximab, ya, eculizumab, adalimumab, ya. Bisa kita berikan juga fototerapi, ya, photodynamic terapi, atau kita lakukan laser, ya, laser dengan index, ya, atau CO2 laser itu apabila diperlukan lesinya. Jadi apabila lesinya luas, ya, dia sudah perforating, dia tidak terlokalize, ya, dia tersebar, maka kita bisa mempertimbangkan pengobatan-pengobatan ini, ya. Ini juga akan jadi soal deh ya untuk penata laksanaan pada granuloma anular. Nah, untuk prognosisnya tadi karena dia bisa sembuh sempurna sehingga terkadang kembali lagi kita bisa menunggu apakah beberapa minggu ataukah beberapa tahun. Nah, biasanya kebanyakan kurang lebih 2 tahun ya. Nah, namun lesinya bisa muncul kembali ya. Muncul kembali biasanya pada sisi yang sama, pada lokasi yang sama ya. Nah, terkadang kalau dia sudah disertai dengan perforating yang tadi hiperperforasi, dia akan menimbulkan bekas. Jadi ada scarring biasanya. Jadi biasanya kalau scarring itu sisa kita lakukan pengobatan sesuai dengan penanganan pada scar ya. Apakah kita injeksikan dia triamcinolon ya, ataukah kita lakukan dia laser ya, atau bisa kita lakukan skin biopsi. Oke. Oke, Dek. Untuk materi yang pertama sudah selesai, langsung saja saya pindah ya. Oke, dia peras ya dengan dermatitis perioral. Oke, saya langsung saja untuk dia peras. Jadi biasanya dia peras ini kita sebut biasanya sebagai diaper dermatitis ya, nama Indonesianya. Diaper dermatitis bisa juga kita sebut sebagai Nephritis ya, Neptun dermatitis ya, kemudian perianal dermatitis. Jadi adanya erupsi inflamasi pada area popok ya. Jadi kalau dia dermatitis biasanya kita sudah tidak gunakan lagi ya karena pengertiannya lebih luas ya. Jadi biasanya kita gunakan dermatitis popok iritan primer. Nah, itu yang lebih sering kita gunakan karena erupsinya itu lebih sering terjadi akibat kontak iritan ya dengan ekskreta. Nah, dermatitis primer kontak iritan ini dia merupakan gangguan kulit yang paling sering di area popok ya. Jadi kurang lebih 50% dialami oleh bayi ya. Dia biasa pada usia 1 sampai 3 bulan ya dan biasa mencapai puncak pada usia 7 sampai 12 bulan. Nah, dermatitis popok iritan primer ini disebabkan bisa karena penggunaan air ya, apakah airnya tergantung apakah airnya mengandung sulfur kah ya atau air-air tertentu ya. Kemudian biasa juga disebabkan oleh urin ya, ataukah disebabkan oleh adanya mikroorganisme bercampur dengan feses ya, ataukah disebabkan oleh gesekan pada kulit. Jadi kelima ini merupakan etiologi dari
dermatitis popok iritan primer. Nah, jadi secara patogenesisnya biasanya karena adanya urin, ya urin yang berlebihan, ya popoknya belum diganti sehingga 2-3 kali atau melebihi 3 kali anaknya pipis, ya dia sehingga belum diganti popoknya, akhirnya menjadi lembab. Kelembapannya tinggi, di situ mulai terjadi edema pada stratum corneum, ya, sehingga mulai terjadi peningkatan kepekaan terhadap iritasi, ditambah dengan adanya gesekan, ya, karena biasa pada bayi dia tidak bisa dikontrol gerakannya, ya, apalagi area tungkai, maaf deh ya, area tungkai, sehingga di sini dia bisa memberikan adanya rash, ya. Kemudian karena urin ini dia bersifat memiliki pH, ya, pH yang tinggi, sehingga dia mencetuskan enzim protease di sini, ya. Begitu pula adanya feses, bercampur feses, feses itu biasanya mengandung bakteri, ya. Bakteri ini mengaktifkan enzim lipase atau protease, ya, sehingga dia bisa memberikan proses infeksi lainnya, ya, yaitu jamur di sini bisa terlibat. Sehingga jamur ini juga bisa membuat adanya rash, ya, atau kemerahan. Nah, lipase protease juga dengan adanya peningkatan enzim tersebut bisa meningkatkan tercetusnya adanya rash. Jadi ini kurang lebih gambaran patogenesis pada dermatitis popok iritan primer. Nah, untuk gambarannya bisa kalian lihat sendiri, ya. Jadi adanya eritem yang berkonfluens, ya, pada permukaan konveks, ya, seperti pada bokong, ya, genitalia, ada biasa abdomen bagian bawah dan paha bagian atas. Kemudian pada kasus yang ringan, biasanya ada eritem, tapi biasanya eritemnya tidak terlalu eritem, ya. Tetapi kalau dibiarkan, dia bisa menjadi rash, ya. Rashnya itu bisa mengelupas, ya. Ada edema, ya. Bisa disertai dengan vesikel, ya. Vesikel bula, ya. Kalau dia vesikel bulanya sudah pecah, ada erosi, maka dia bisa menjadi eksematos atau dia bisa menjadi gambaran pioderma, ya. Nah, biasanya kalau popoknya dilepas, biasanya terdapat bau amoniak, ya. Jadi pelepasan amoniak ini akibat oleh bakteri pada feses dan urea pada urin, ya. Itu adalah bau amoniak itu khasnya. Nah, jadi kalau kita lihat normal area bokongnya bayi seperti ini, kemudian dia sudah mengalami eritemnya yang ringan, ya. Kemudian dia menjadi sedang, dia sudah memberikan gambaran di sini, gambaran berupa papul-papul eritem, ya, walaupun belum banyak, ya. Kemudian dia menjadi moderate apabila papulnya sudah berkumpul, ya. Moderate menjadi berat, dia sudah disertai dengan adanya erosi, ya, disertai kemerahan dan erosi, masih ada papul yang berkembang, ya, akibat jamur, ya, kontaminasi jamur maupun bakteri di dalamnya, sehingga dia bisa dalam bentuk fever, ya, berat, sudah disertai dengan vesikel biasanya, ya, lepuhan, dia sudah menjadi basah dan menjadi erosi. Nah, ini gambaran yang tadi, ya. Jadi sudah ada papul, ya. Ada papul, ya, kurang lebihnya seperti ini, ya. Papul-papul yang berkonfluens, ya, menyatu disertai dengan adanya plak eritem, ya. Kemudian disertai dengan erosi, ya. Nah, ini dia sudah menjadi erosi, ya, sudah ekskoriasi, ya. Nah, di sini bisa dilihat sendiri, ini adalah bentuk dari dermatitis popok iritan primer. Nah, ada gambaran lain pada dermatitis popok yaitu Jacquet, ya. Kalau Jacquet itu kasusnya sudah berat, ya. Berat, kemudian dia sudah menyerupai eczema herpeticum, ya. Lalu
disebabkan karena kontak kronis dengan urin, jadi popoknya tidak pernah diganti. Ya, popoknya hanya diganti sekali sehari misalkan kayak gitu. Ya, lalu lesinya ini berupa erosi, ya, bisa nodul, bisa ulcerasi, ya. Kemudian dia memberikan gambaran tepi meninggi dengan gambaran punch out, ya, dan juga apabila tidak sulit disembuhkan, ya, karena dia sudah ada kontaminasi bakteri maupun jamur di dalamnya. Jadi ini, ya, gambarannya seperti ini, Dek. Oke. Nah, ada namanya tight water dermatitis. Jadi eritema dan kekeringan area tepi popok, ya, karena gesekan yang berlebihan, ya, dan juga ada perubahan siklus lembab dan kering. Jadi ini, ya, tight water mud dermatitis. Kalau ini jacket dermatitis. Jadi yang sudah dalam bentuk parah, ya. Oke, ada eritema papulosum posteriosifum. Dia bentuknya berhubungan dengan erupsi papul dan gluteal, ya, pada gluteal menyerupai papul sifilis biasanya. Jadi biasanya kalau kita berikan dengan terapi kortikosteroid tropikal yang mengandung fluor, biasanya inilah yang menyebabkan eritema papulosum posteriosifum. Jadi dia menyerupai tumor gambarannya. Nah, biasanya dermatitis bayi yang mengalami dermatitis iritan ya selama 3 hari biasanya sering disertai dengan kandida ya. Jadi berupa patch, maserasi, erosi, ada lesi satelit di dalamnya ya. Kemudian papul pustul mengalami erosi, kemudian membentuk kolaret ya. Kemudian dia terdapat pada anus ya, area popok ya, dan juga ditemukan di lipatan inguinal. Jadi diagnosis bandingnya ini dermatitis seboroika ya, Psoriasiform napkin dermatitis ini paling sering hampir menyerupai dermatitis atopi, intertrigo, candidiasis neonatal, ya, sifilis kongenital, ataupun defisiensi zinc dan karboksilase multiple dan granuloma glutea infantum. Nah, untuk penata laksanaannya, intinya adalah diberikan edukasi bagaimana penggunaan popok yang baik ya. Jadi harus menjaga higienitas yang baik ya. Kemudian area popoknya tetap harus kering, mengganti popok secara teratur ya, menggunakan popok yang hanya sekali pakai ya. Popok sebaiknya diganti lebih sering minimal tiap 2 jam ya di siang hari dan di malam hari. Dan area popoknya bisa dibersihkan dengan aqueous cream dan air dan diolesi dengan salep pelindung yang mengandung zinc oxide ointment dan petrolatum. Jadi setiap kali ganti popok diberikanlah salep tersebut ya. Kemudian dihindari penggunaan sabun dan juga celana yang karet. Nah, untuk yang terapi spesifiknya biasanya kita anjurkan kortikosteroid topikal yang potensi rendah ya. Bisa kita berikan hidrokortison ya, kemudian clotrimazole atau miconazole jika kita curiga dengan ada superinfeksi dengan candida ya. Jadi bisa kita gunakan bersamaan 2 kali sehari pada saat mengganti popok ya. Kemudian kita hindari kortikosteroid yang kuat ya. Dihindari kortikosteroid yang kuat, kemudian kita sarankan yang berbahan dasar ointment saja ya. Kemudian apabila dia ada infeksi bakteri dalamnya, kita bisa berikan antibiotik seperti mupirocin ya, dan juga pada DPIP yang berat ya dengan infeksi jamur pada saluran cerna, kita bisa berikan nistatin oral ya. Jadi bisa kita berikan anti jamur oral 150.000 unit 3 kali sehari ya. Ini akan menjadi soal. Kemudian apabila terjadi infeksi Staphylococcus, kita bisa gunakan cefalosporin generasi pertama, kemudian bisa hindari pemakaian eritromisin. Kalau sudah ada eksudat, kita bisa kompres dulu dengan cairan fisiologis ya ataupun larutan burau. Kemudian kita aplikasikan sebelum kita menggunakan pasta pelindung ataupun krim apakah itu hidrokortison ataupun dikombinasi dengan antibiotik. Nah, untuk pencegahan
kita tetap tujuannya untuk mengurangi kontak antar kulit dengan bahan iritan, ya. Jadi semakin sering popoknya diganti, semakin kecil kemungkinan terkena dermatitis, ya. Jadi ganti popok segera setelah BAB atau BAK untuk membatasi jumlah bahan iritan dan mencegah tercampurnya feses maupun urin, ya. Oke. Kemudian pencucian dan pengosokan berlebihan dapat mengiritasi kulit, ya. Jadi hati-hati, jangan dicuci dengan air hangat, ya. Jangan digunakan sabun, ya. Kemudian apabila dia sudah sedang berat, ya, dicegah, dihentikan pemakaiannya, ya. Kemudian kita memberikan dia ointment, krim, ya. Kemudian bisa juga kita berikan emollient, digunakan 2 sampai 3 kali sehari. Prognosisnya dia membaik jika pemakaian popoknya tidak terlalu lama, ya. Kemudian itu biasanya merupakan tanda dini pada kelainan kulit seperti dermatitis atopi dan juga psoriasis. Ini kuliah saya sampai jam 10:10 ya. Tabe iya dok, mau lagi kuliah selanjutnya dok, tabe. Sudah ada dosennya join? Kalau sudah ada saya stop. Nanti dilanjutkan kembali di lain waktu, tapi kalau belum join dosennya, saya habiskan dulu dermatitis peroral. Tabe dok, katanya dokter Fatima dok, join nih ke perpilihan dokter Musafira dok, tabe. Oh ya, oke. Kalau begitu, kita kasih ingat Kak ini nah untuk dermatitis perioral. Oke? Tabe iya dok. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri dulu, Dek. Kuliah saya pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tabe terima kasih banyak.